Bob dalam telusur sejarah ini berada dalam sebuah cungkup makam, dan ini meneruskan penelusuran Bob ketika di Kartosuro terkait dengan teka-teki polemik makam Sinuwun Amangkurat ketiga. Di dalam cungkup ini terdapat dua makam, kawan-kawan sekalian, dan di samping kanan makam ini Bob duduk ini adalah yang diyakini merupakan pusaka yang dikubur di samping jasad beliau yang Amangkurat ketiga. Beberapa pusaka Mataram ikut dibawa panjenenganipun yang Amangkurat ketiga ketika beliau jengkar ke Prabon tahun 1705 dari Keraton Kartosuro. Dan masyarakat Kediri meyakini beliau akhir hayatnya berada di Kediri, di Setono Gedong Kediri ini. Inilah makam pusaka-pusaka beliau. Dan ini makam beliau. Inilah makam beliau, panjenenganipun Amangkurat ketiga atau Raden Mas Sutekna. Ini yang berada di Setono Gedong Kediri. Dalam cungkup ini ada dua makam, kawan-kawan sekalian. Ini samping ini adalah makam pusaka. Nanti cahaya lebih terang. Baik, Bob akan berterus secara singkat dari luar makam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Bob masih di tempat yang sama, di Setono Gedong. Kawan-kawan sekalian, Bob saat ini berada di depan cungkup pekuburan, pemakaman yang diyakini sebagian besar masyarakat Kediri sebagai Sinuwun Amangkurat ketiga. Di samping makam Amangkurat ketiga terdapat satu makam yang merupakan makam tersebut tidak berisi jasad manusia, tapi merupakan pusaka-pusaka yang dibawa oleh Sinuwun Sinuwun Amangkurat ketiga ketika beliau meninggalkan Keraton Kartosuro setelah dilengsirkan oleh pamannya sendiri, yaitu Pangeran Puger yang nanti bergelar Pakubuwono pertama, berisi pusaka-pusaka. Kawan-kawan sekalian, menurut data sejarah, memang beliau Amangkurat ketiga pada tahun 1705 meninggalkan Keraton Kartosuro atas bujukan dari Haryo Mataram, adik dari Pangeran Puger. Beliau meninggalkan keraton. Beliau nanti singgah di Ponorogo dengan seluruh rombongannya, termasuk abdi dalem yang membawa dan merumat pusaka-pusaka keraton. Di dalam catatan ilmiah, Wycliffe, seorang sejarawan Australia yang kelahiran Amerika ya, beliau dari Australia, Wycliffe itu menulis jurnal ilmiah berjudul The Missing Pusakas of Kartosuro. Beliau secara detail menggambarkan pusaka-pusaka Mataram yang hilang. Yang salah satu yang membawa kabur itu adalah Amangkurat ketiga setelah Perang Suksesi Jawa pertama. Secara rinci, Wycliffe menyebutkan pusaka-pusaka yang dibawa lari. Beliau ketika berada di berada di Mojokerto dan di Ponorogo ini, Sinuwun Pakubuwono pertama sudah jumeneng noto, Pangeran Puger. Beliau mengutus salah satu putranya, yaitu Pangeran Balitar, untuk menemui Amangkurat ketiga atau Raden Mas Sutekna ini untuk meminta kembali pusaka-pusaka keraton. Di dalam karya ilmiah Wycliffe tersebut ada kurang lebih 160 pusaka yang diwadahi 20 peti yang dibawa oleh beliau. Macam-macam bentuknya. Diduga ada
Kyai Maisonular, Kyai Malabar, kemudian Bende Kyai Becak, kemudian rompi Kyai Jundil, dan macam-macam. Tombak Kyai Pleret juga diyakini ikut dibawa. Pangeran Blitar diutus oleh Pakubuwono pertama menemui Amangkurat ketiga untuk minta pusaka. Namun dijawab bahwa pusaka itu nanti akan diberikan saat di Surabaya. Namun ketika di Surabaya, bahkan singkat saja ya kan sekalian, Pangeran Blitar tidak mendapatkan pusaka-pusaka yang dimaksud. Sebetulnya Amangkurat ketiga ini sudah mau menyerahkan pusaka-pusaka ini kepada VOC, yaitu Gubernur Scroll kalau nggak salah ya namanya, Opo lupa, sebagai bentuk bargaining bahwa pusaka akan diberikan apabila beliau Amangkurat ketiga diperkenankan untuk tetap tinggal di Jawa sebagai pangeran independen. Dan itu disanggupi oleh VOC. Namun kenyataannya di kemudian hari VOC tidak menepati janji. Kenyataannya tahun 1708 Amangkurat ketiga dibawa ke Batavia untuk diseberangkan ke Sri Lanka. Itu dalam catatan Reclef dalam jurnal ilmiahnya The Missing Pusakas of Kartosuro. Dan pusaka-pusaka itu dibawa ke Sri Lanka, namun ada sebagian yang ditinggal di Batavia. Dan pusaka-pusaka itu ditahan oleh VOC akan dikembalikan ke Kartosuro. Namun singkatnya kawan-kawan sekalian, ketika ada sekitar 6 peti yang dibawa ke Kartosuro, ketika dibuka di depan Sinuwun Pakubuwono pertama, ternyata semua pusaka itu adalah tiron atau palsu. Siapa yang mengecek pusaka itu palsu? Yaitu garwo dari Pakubuwono pertama yang sangat ahli di bidang spiritual, yaitu Ratu Pakubuwono atau Ratu Blitar. Dan janji VOC untuk mengejar kembali pusaka-pusaka keraton Mataram yang dibawa di Sri Lanka. Beliau Amangkurat ketiga itu pernah bersurat dari Sri Lanka terkait dengan menjelaskan terkait dengan pusaka-pusaka itu. Nah, pusaka-pusaka itu beliau tidak tahu menahu malah beliau seakan-akan melemparkan bahwa pusaka-pusaka itu ditinggal di Keraton Kartosuro. Sebagian juga sudah pada hilang ketika jatuhnya Pleret di gempur Panembahan Romo Kajoran bersama Trunojoyo. Beliau hanya ingat bahwa beliau pernah menyerahkan 2 cincinnya sebagai pusaka, yaitu cincin menjangan bang kepada abdi Keraton Kartosuro. Selebihnya beliau tidak tahu. Dan beliau malah berstatement, seandainya pusaka-pusaka yang dulu ditinggal sebelum beliau meninggalkan Batavia dianggap palsu untuk dikembalikan kepada beliau. Ini dalam surat yang ditulis oleh Amangkurat ketiga dari Sri Lanka. Surat ini yang tulisan Reclef ini berarti menunjukkan bahwa beliau Amangkurat ketiga yang sempat dibuang ke Sri Lanka. Kalau kita mengacu pada versi Kediri ini, beliau sempat dibuang di Sri Lanka, di Jaffna, kemudian sebelum beliau sedo ada utusan yang menjemput, bahkan disebutkan di dalam beberapa narasi sejarah di media sosial itu, ada beberapa adipati yang menjemput beliau. Ada dari Manado, ada dari bupati-bupati yang loyalis Madura, yang loyalis beliau, menjemput ke Sri Lanka, dan beliau kundur ke Jawa, tidak di Kartosuro tapi menetap di Kediri ini. Dan sampai meninggal beliau di Kediri. Ini yang versi Kediri ini. Dan makam kembali ke alat-alat ke pusaka-pusaka keraton. Itulah karena pusaka-pusaka keraton itu tidak berada di Kartosuro, tidak dipegang oleh Pangeran Puger yang berangkat Pakubuwono pertama, maka beliau menciptakan pusaka baru. Bahwa pusaka yang sejatinya dari Mataram itu adalah Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijogo di Kadilangu. Karena makam pusaka itu tidak akan pernah lari. Selama masih ada pusaka itu,
Mataram tetap akan tegak, Kuncoro berdiri. Itu narasi sejarah yang dibangun oleh Pakubuwono pertama sebagai bentuk legitimasi beliau jumeneng sebagai Raja Kartosuro dengan gelar Pakubuwono pertama. Dan bagaimana kebenaran pusaka-pusaka tersebut menjadi rahasia bersama dengan sedonya Amangkurat ketiga. Apakah benar-benar dikubur di sini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu sekelumit tentang pusaka Keraton Kartosuro yang memang banyak yang hilang dan sudah banyak yang hilang. Yang menurut tinjauan Reclef itu salah satunya adalah hilang besar-besaran ketika dibawa lari oleh Sinuwun Amangkurat ketiga. Ada juga versi yang mengatakan bahwa pusaka-pusaka tersebut dipendam atau dikubur di Ponorogo, karena di Ponorogo juga ada situs yang diyakini sebagai tempat Pakubuwono Amangkurat ketiga menyembunyikan pusaka-pusaka keraton. Bayangkan kawan-kawan sekalian, ada 160 jenis pusaka dengan 20 peti. Dan yang merawat pusakanya, kawan-kawan sekalian, salah satunya ya ini. Nanti Obob akan syuting di akhir ini, ya, akan syuting beliau, abdi dalam beliau yang bertugas untuk merawat pusaka keraton. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian, sekelumit tentang pusaka yang dibawa lari, pusaka Mataram yang dibawa lari oleh beliau Amangkurat ketiga. Dan diyakini oleh sebagian besar masyarakat dikubur bersama jasad beliau, di samping jasad beliau di Setono Gedong Kediri ini. Kebenarannya, wallahu a'lam bishawab. Obob banyak menuturkan berdasarkan catatan ilmiah dari sejarawan Reclef dalam The Missing Pusakas of Kartosuro. Kurang lebihnya Obob mohon maaf. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kan sekalian, di depan beliau makam Sinuwun Amangkurat ketiga ini adalah Raden Ayu Rekso Projo. Ini merupakan abdi dalam atau abdi dalam kepercayaan dari beliau Amangkurat ketiga yang dipercaya untuk membawa dan merawat pusaka-pusaka keraton. Beliau juga dimakamkan di sini menunggu tuannya, bendoronya yaitu Sinuwun Amangkurat ketiga ini. Dan itu adalah makam Pangeran Teposono. Begitu tenang dan damai di makam tua ini. Kalau dilihat dari bentuk makam dan arsitekturnya ini makam tua kan sekalian. Namun ini penting, harus ada campur tangan daripada ahli-ahli untuk membenarkan, untuk meluruskan berkaitan dengan sejarah Sinuwun Amangkurat ketiga yang selama ini beredar banyak sisi negatifnya, banyak sisi yang kontroversial dari beliau Amangkurat ketiga ini.